Rasulullah mendidik umatnya tentang jasmani ini dengan akhlak istimaiyah yang terkenal kita dengan hukum syariat. Itu jasmani. Sedangkan manusia tidak hanya terdiri jasmani, uga rohani, juga rohani. Iki Rasulullah didik kita dengan hukum apa? Ini yang jarang dibahas, sehingga kita umat manusia itu selalu tergoda dengan hawa nafsunya sendiri, yang hawa nafsunya itu diterangkan Allah di dalam surat Ibrahim ayat 3. Allah katakan wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Ruh manusia ini Bapak Ibu dibikin oleh nafsunya sendiri untuk bersukaria, bercinta kasih dengan urusan-urusan yang ada kaitannya dengan kesenangan dunia. Mestinya kesenangan dunia itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh jasmani, bukan rohani. Surat Ibrahim ayat 3, tolong dibuka. Innal ladzina kafaru wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Bahasanya itu mboten saya sebut orang, tapi nafsu, karena individu. Nafsu di dalam diri kita masing-masing sebagai manusia itu bagaimana membuat ruh itu terkesima dengan kesenangan dunia. Ruh bukan jasad. Sebab siapapun ruh kita tatkala itu sudah kena pelet oleh nafsunya sendiri, alal akhirah mereka akan melalaikan Allahnya. Mereka akan lalai bekal untuk menuju dan bertemu Allah. Itu pasti. Bagaimana mungkin kita bisa menghindar dari rayuan peletnya nafsu dalam diri kita, sementara ajaran tentang ruh yang disebut dalam Al-Quran dinul haq itu tidak dihadapkan kita? Bagaimana mungkin kita akan bisa melawan pada nafsu diri kita sendiri? Lawang ajarannya Muhammad yang satu sisi di dinul haq itu kita abaikan, bahkan kita anggap itu sesat. Dzalika dzalalatun. Mereka yang sudah pandai tentang hukum syariat, mohon maaf, mengatakan apa yang ada di hukum hakikat itu dzalalah. Artinya menyesatkan. Luar biasa. Bon. Tengok sini papan. Allah ngutus utusannya namanya Muhammad. Ini Muhammad mengajarkan terhadap jasad, tak kewedek nih mburi cek krungu cek ketok, dengan hukum syariah. Dengan hukum syariah itulah akhirnya muncul dua hukum, larangan dan perintah. Wis aku gak ngomong sunnah, wajib, makruh, haram, halal, ndak. Waktuku kata entek no nganggo iku, ndak. Aku lebih instan bahas kebutuhan ruh. Iki mang kebutuhan jasad. Muhammad mengajarkan jasad kita dengan hukum syariat yang disebut akhlak istimaiyah. Innama bu'ithu
li utammimma makarimal akhlak. Hadis, aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini, kata Muhammad. Sampeyan kok takok Muhammad iku sing sapa sih? Nek cara syariat Muhammad bin Abdillah dulu zaman nubuah, zaman kenabian, bukan zaman kita. Kita sebagai pengikut. Lah jenengan nek kepingin ketemu Muhammad gampang. Sampeyan kudu mengikuti ajaran yang berikutnya nanti. Engko Muhammad iku sing mana secara hakikat pun. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Pertama, akhlak istimaiyah. Ini akhlak untuk mendidik jasad supaya patuh dengan hukum syariat. Di larangan tinggalno, di perintah jalankan. Wis iku jasad. Dulu ya, sampai sekarang para asatid kita, guru-guru kita mengatakan bekal untuk akhirat adalah amilus sholihah. Saya setuju. Contoh, sholat, zakat, poso, haji, sedekah dan lain sebagainya. Lah gitu toh. Itu dianggap adalah sebagai bekal besok di akhirat. Ini perilaku jasad, dulur. Ini ibadatul jawareh, ibadah yang sebangsa zahiriyah, jasmani. Lah ibadah jasmani ini tidak dilihat Allah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Gusti Allah iku melihat ibadatul qalbi, ibadah kang bangsa ati. Pertanyaan di depan, Gusti Allah tidak melihat ibadatul jawareh, ibadah kang bangsa dohir yang bagaimana? Ini yang harus ditanyakan. Sebab Bapak Ibu, al-ubad, ahli ibadah itu diporo dibagi tiga, dibuka di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh. Ada seseorang ibadah itu karena pengen diwahne wong, ingin dipuja orang, diajungkan jempol orang. Saya sholat karena di belakang saya, di sisi saya ada calon mertua. Saya ngaji ganti biar diminta mantu, dipek mantu supaya dipek mantu. Jadi aku ngaji karena pingin dipek mantu morotu. Ada al-ubad, ahli ibadah Bapak Ibu, hatinya tersimpan hal yang seperti itu. Allah tidak melihat ibadah yang seperti itu. Allah kalau sudah tidak melihat ibadah yang seperti itu, apapun bentuk ngibadahmu, hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin, ditolak. Saya tidak menyalahkan loh ya, tapi aku ngeritik supaya tidak seperti itu. Ngoten lho bos, paham nggih? Saya tidak menyalahkan al-ubad yang seperti ini, tetapi kalimat saya tadi hubitat a'maluhum tersebut, kalau Allah tidak melihat itu supaya jenengan naik
biar tidak ibadah karena pengen diwahkan orang lain. Aku budal haji, orang lain ben melihat saya banyak uang, wong sugih, biar dikatain saya itu punya harta mewah. Setelah ibadah haji supaya orang memanggil saya abah, ya, bah ngene bah ngunu, ya, masih pengen diwahkan orang lain. Allah selamanya tidak akan melihat ibadah orang yang seperti ini, ndak, alias ditolak. Mula ojo ngene lho, ngoten lho maksud kula. Wis, 1. 2, al-ubad, seseorang yang melakukan ibadah secara jasmani tadi sudah lepas dari pengen diwahni orang, sudah tidak ada. Apa itu? Pengen dihadiahi Allah. Apa? Pahala? Apa? Surga. Biar dijauhkan dari neraka. Iki lumayan Pak, daripada yang pertama tadi. Ini ibadahnya seseorang, laksana orang itu melukis di atas air. Saged gambar di atas air, habis digambar langsung hilang. Laksana kita punya anak kecil, saya suruh untuk ke pasar biar beli lombok, dia mau dengan catatan kalau dikasih permen, kalau dikasih upah baru berangkat Pak. Berarti anak tersebut mau melaksanakan perintahku karena permen. Kita Pak dulunya sholat pingin oleh ganjaran, nggih mboten? Sampai dikatakan barang siapa yang berjamaah tidak 1 derajat tetapi 27 derajat. Maghrib budal jam 5 Pak, ya, bawa serban tasbih dawane 2 meter diseret ini. Ali ibadah jam 5 sudah di masjid. Surga pahala laksana permen. Mohon maaf, jangan pernah ada yang tersinggung. Saya bukan menyalahkan tapi mengkritik, membangun. Ibu kepala desa, bapak kepala desa harus dikritik Pak, supaya apa? Kinerjanya lebih baik. Saya di rumah juga begitu. Saya sudah 2 periode ini. Selalu saya buka pintu terbuka 24 jam. Siapa yang mengkritik kinerja saya di lapangan, selalu saya welcome, dengan harapan supaya kinerja saya lebih bagus. 1 tahun itu 1 kali saya pertemukan seluruh masyarakat dalam forum dialog di lapangan, ngoten Pak. Kadang ya di perapatan. Udah saya kasih judul serap aspirasi. Jadi kinerja setahun itu dimonitor, dilihat, otomatis ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu sudah biasa. Tapi sepanjang kritiknya membangun, saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Tidak hanya saya ajungi jempol, saya kasih hadiah. Supaya apa? Kinerja saya lebih baik. Ingat, kita dikritik itu sebetulnya yang mengkritik itu sayang pada kita. Kalau mereka tidak sayang, diem, tidak meritik. Makanya kita sebagai imam jangan salah paham dulu, ya. Kritikan sepanjang membangun itu bentuk kasih sayang masyarakat terhadap kita. Makanya serap aspirasi penting untuk mengevaluasi kinerja 1 tahun kemarin. Itu penting. Walaupun itu bukan termasuk agenda, tetapi nggak ada salahnya seperti itu.
Udah. Orang yang ibadahnya karena permen, mohon maaf, tidak saya salahkan, karena posisi kita masih ada di situ. Cuman aja bagaimana tidak seperti itu. Ingat Pak, jenengan ngibadah niati kan mesti ditutup lillahi. Lah itu kudu paham lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Apa sih lillahi ta'ala? Sampean harus punya satu keyakinan bahwasanya terjadinya satu persoalan apapun hanya karena Allah, bukan karena kita. Satu contoh acara pada malam hari ini, kalau tidak karena hidup pada diri, di dalam diri kita maupun di luar diri kita, nggak akan terjadi. Buka Al-Hadid ayat 3. Allah itu juga di dalam, juga di luar. Yang Allah bukan lambang, Allah bukan tulisan kados ngeten niki seperti ndak. Allah bukan sebutan yang kumaksud, yang di dalam ataupun di luar. Itulah yang kumaksud wujud sejatine wujud. Apa mang? Wujud sejatine wujud. Ini nanti dituangkan Allah di dalam Muhammad di jalur sebelah niki mengke. Di jalur sebelah yang nanti akan kusampaikan, tapi tak giring dhisik teko kene cek gak salah faham. Dah. Kilahuma madmumun. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan golongan pertama ahli ibadah dan golongan kedua iku masih dipaidu dicaci Allah. Wis dicaci dipaidu Allah. Kalau tidak saya kasih permen, kalau tidak saya kasih permen, maukah mereka melakukan? Allah katakan, sholato siro kabeh engko kata kayak ya apa-apa. Budel gelem budal? Sampai budel zaman. Jamaah gak jamaah tetep satu derajat. Budal jamaah? Ya jelas mau. Poso Ramadan sesuk poso kuwi tuas luwe kata kei ganjaran. Gelem poso sampean? Ora gelem. Ini golongan pertama dan yang kedua. Karena apa mereka? Karena mereka itu tidak mau untuk mengikuti ajaran Rasulullah di jalur sebelahnya. Wis. Tadi saya katakan Rasulullah mendidik jasad kita Bapak lewat hukum syariah. Lah thariqahnya adalah nama semua aktivitas. Ngaji thariqah, sholat thariqah, apapun dahar thariqah, apapun nama aktivitas itu disebut thariqah. Mungkin sampai lagi krungu niki nek thariqah iku jeneng-jeneng. Sebab kita sudah sering mendengar yang disebut thariqah kumpulan-kumpulan nih kalau enggak ya. Dan saya tidak membahas seperti itu. Kalau thariqah itu yang dimaksud hanya kumpulan-kumpulan, tolong aku bertanya sekarang, iso jawab enggak? Ketika zaman Rasulullah thariqah apa? Sudahkah ada muncul thariqah pada zaman sekarang? Pada dulu? Belum. Makanya saya sarujuk kali Mbah Dimyati. Nek ditakoki Mbah, sampean thariqah sampean napa? Ngaji. Thariqah sampean napa? Salat. Wis saiki tak terusno. Bu, thariqah sampean napa? Masak. Liya. Babalah diprotes. Jadi aku kan golek tantangan.
umbah-umbah, cuci-cuci nama, cuci-cuci bekerja, iku toriko. Toriko kan bahasa Arab toh Pak, artinya kan jalan ya. Kata Allah, setiap aktivitas apapun fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, di situ ada Allah. Artinya Gusti Allah iku gak ngadeg njegegrek ugeg-ugeg nok ngarepi wong sembayang tok, mboten. Ya ono ladang, ada di sawah, ada di pasar, ada di kantor. Sing kene iku apa jenenge sih, lokalisasi jenenge? Aranggondang. Peleman. Ning Peleman iku ya ana Gusti Allah. Kurang nemen aku ngomong. Coba apabila, mohon maaf ya, di dalam Peleman itu gak ada Allah, gak ada kehidupan di situ. Allah iku nama Bu, sebuah nama. Gak percaya buka surat Al-Fatihah ayat 1. Sering sampai waca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Lu nama. Terus yang memiliki nama Allah itu siapa? Wujudnya yang memiliki nama Allah itu siapa? Inilah yang akan menjadi pertanyaan besar mestinya bagi seluruh umat Islam, khususnya ketika saat sholat, manakala belum mengerti dan tahu dan ketemu wujudnya yang memiliki nama Allah, tidak akan pernah sholat itu dengan benar. Artinya dengan benar secara hakikat dia itu tetap ruhnya, hatinya lalai dari Allah Subhanahu. Allah gak melihat sholat si model kayak gini, tidak. Ini yang dulu pada waktu kita ada di Nurul Iman dikatakan inilah bekal akhirat. Nggih mboten? Tak tegasno malam hari ini. Percaya gak percaya, trimo gak trimo, mangkel utawa gak, sepurane sing akeh ditolak Allah. Mengapa kok ditolak? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dari sudut pandang kacamata hakikat, Allah yang dimaksud tidak melihat zahirmu, perilaku jasad, ibadah dohiriyah yang tidak dibarengi makrifat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis ini gak diundang maneh, gak paten aku. Saya mengatakan apa adanya. Saya meluruskan untuk kita lebih baik di mata Allah, sebab zaman ini hampir 2025. Wis dik wingi dimulai ning Cianjur jare dia. Pertanyaan aku, merantakkah? Tahu merantak? Merembetkah? Wis di timur sudah terjadi, tadi itu di Probolinggo, di Malang 2 hari kemarin sudah dikawiti, ibarat cara orang mau tidur sudah ngantuk. Wis pertanyaannya, merembetkah? Napa mau? Merembetkah ini? Wis. Makanya siapkan bekal akhiratmu. Wis. Jadi tak simpulkan, Allah tidak akan melihat satu ibadah yang kita lakukan secara jasmani manakala masih ada di golongan 1 dan 2. Wis. Titik. Terus golongan yang terakhir, Syekh Ibnu Athaillah dawuh al-ubad, ahli ibadah yang bagaimana? Al-a'malu suwarun qaimatun.
wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha, yaiku amaliyah yang dilakukan oleh seorang hamba yang hatinya, ruhnya itu disertai makrifat dateng Gusti Allah. Mereka olehnya melakukan bisa sampai makrifat datang Allah karena beliau mengikuti ajaran Rasulullah yang sebelah. Apa yang sebelah? Iki khusus untuk ruh, hakikat menuju makrifat. Rada dangu mboten napa-napa. Mboten napa nggih?